Oke teman-teman, welcome back to my channel. Cuma di video kali ini gue nggak akan unboxing dulu. Jadi sebelumnya kan gue udah unboxing, terus gue pasang micro SD gue di smartphone gue. Cuma di video gue kali ini gue cuma mau ngasih tahu aja ada informasi yang mungkin cukup penting atau berguna buat kalian, karena gue pada saat kemarin mencari micro SD dan gue baca reviewnya, gue banyak banget melihat ada review orang yang gue bilang apa ya, gue agak gemes juga sih sama orang-orang yang kayak gini. Jadi dia memberikan bintang kecil, bintang 1 atau 2, ya 3 masih oke lah. Tapi kalau bisa cuma gara-gara hal satu ini dia ngasih bintang 3, kayaknya menurut gue agak kurang pas aja sih. Dan gue ngerasa kasihan aja, maksudnya kayak ini toko udah official store juga, bahkan which is kalau kata klaimnya toko hijau, kalau official store itu dijamin original dan lain sebagainya. Walaupun gue masih melihat ada beberapa original official store yang menjual barang-barang ya sebetulnya nggak original ya. Tapi untuk yang ini ada dua toko, satu toko ini tempat gue membeli micro SD, yang satu lagi memang dia official store dari SanDisk. Jadi gue udah cukup lama menggunakan SanDisk, dari pertama kali gue punya smartphone kayaknya, dan sampai sekarang pun gue masih menggunakan SanDisk, termasuk yang kemarin gue unboxing dan gue pasang di smartphone baru gue yaitu Galaxy M31. Nah, gue di sini ngelihat ada banyak banget komen-komen yang komentarin dengan bintang 3, 2, 1. Yang dikomentarin itu bukan bukan kualitas, bukan ya kalau pengiriman pun sebetulnya udah salah ya, karena ini kan komentar mengenai kualitas dari toko maupun barang yang dijualnya. Tapi ada beberapa yang komentar masalah pengiriman, ya it's okay lah. Tapi yang paling menggelitik gue, biasanya digelitikin enak tuh ya, tapi ini menggelitik yang tidak enak. Mereka itu komentar mengenai kapasitas dari memori yang mereka beli, khususnya micro SD dan khususnya merek SanDisk. Nah, di sini gue udah ada beberapa contoh komentar. Gue bakalan gue hapus siapa yang ngasih komentar, tapi kita bakalan lihat komentarnya aja. Di sini udah ada, misalnya ini EA Online, itu adalah official store tempat gue membeli micro SD yang kemarin gue unboxing. Ini ada salah satu komentar yang bilang isinya 119 GB bukan 128 GB. Pemakaian oke, seller juga fast respon. Oke. Dia mungkin ngasih bintang 3 karena setidaknya pemakaiannya oke, seller juga fast respon. Cuma harusnya menurut gue, kalau gue jadi dia, andai gue tahu aslinya itu seperti apa, gue bakalan ngasih bintang 5, ya kan? Jadi kayaknya tuh yang kayak gini-gini itu bukan sesuatu yang krusial, tapi kok bikin orang ngasih bintang tuh jelek gitu loh. Ini baru satu. Di setelah ini itu ada beberapa yang malah ngasih bintang 1, bintang 2. Kita lihat aja langsung ya. Harusnya 64 GB, ternyata aslinya cuma 50 GB. Ini dia ngasih bintang 1. Dia ngasih screenshot, oke. Ya, kelihatan ya di sini kartu SD, ruang tersedia 53,21, semua 59,45. 59,45 itu adalah kapasitas dari memorinya. 53,21 itu adalah yang tersedia, karena memang untuk sistem pasti dia ngambil memorinya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada beli 64 GB, malah yang terdeteksi di HP 59,4. Kok aneh, lalu yang 4,6 GB kemana gitu ya. Ini screenshotnya seperti ini. Oke. Ini juga berbeda 64 GB ke 59,45 byte. Jadi 45 GB ya. Jadi semua rata-rata sama, beli yang 64 GB, tapi mereka kesel. Mereka ngasih bintang 1 dan 2 gara-gara pada saat dicek itu memorinya hanya 59,45. Kita lanjut dulu deh. Ini juga nih, beli SanDisk dikira lebih bagus bla 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 bla, 64 GB pas dicek 59 GB, mending beli merek bla 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 segala macam. Oke. Kita lanjut lagi. Ini masih ada, terima kasih barang sudah sampai dengan selamat. Hanya kapasitas micro SD seharusnya 32, yang saya terima korup 3 GB, hanya dapat 29 GB. Ini nggak korup ya, ini nggak korup, ini nggak rusak, ini nggak apa, nanti penjelasannya gue bakal jelasin deh. Ini gue kadang suka sebel sih sama yang kayak gini-gini tuh.
memori hanya 59,45. Dia masih cukup baik, ngasih bintang 3. Lanjut, ini juga bintang 3, original sih original, namun isinya 5,9 GB. Kalau minus 1 atau 2 GB is okay, nggak masalah, tapi ini minus 4 GB lebih. Minus. Oke, lanjut lagi. Nah ini gue nggak tahu ya, ini tidak sesuai dengan foto 64 GB yang dikirim 32 GB. Gue nggak paham ya, ini memang kesalahan dari SanDisk officialnya kah atau kayak gimana, gue nggak paham. Tapi atasnya nggak sesuai deskripsi, apes, real capacity cuma 29 GB, nggak ada merchandise dan lain sebagainya. Dia beli di varian yang 32 GB ya, nih 29 GB. Lanjut lagi, ini yang terakhir, kapasitas memorinya cuma 59 GB. Dia membeli varian yang 64 GB dan dia cuma ngasih bintang 1. Bro, sis, please lah. Maksud gue tuh gini, kalau kalian belum paham banget masalah memori, kalian cari tahu dulu, minimal cari tahu dulu. Atau kalian bener-bener, misalnya kalian ngasih bintang 1 gara-gara pas kalian terima rusak, nggak bisa dipakai. Pada saat kalian colok ke smartphone kalian itu nggak kedetek dan lain sebagainya, walaupun itu masih banyak banget faktor lain ya. Tapi it's okay, alasannya lebih make sense dan memang kenyataannya seperti itu. Tapi untuk masalah memori ini, banyak banget dari kalian yang belum tahu sebetulnya kayak gimana gitu ya, tapi ngasih komentar yang negatif. Padahal kalian yang nggak tahu, kalian ngasih komentar negatif itu karena ketidaktahuan kalian gitu loh. Gue sebelumnya tuh di situ ya, balik lagi, ini pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian itu biasa aja, ya udah itu biasa aja buat kalian. Tapi menurut gue tuh agak gemes gue sama orang-orang yang kayak gini. Kenapa nggak mencari tahu dulu sih? Misalnya kalian kan bisa search saja di Google atau di YouTube, kenapa memori tidak sesuai kenapa kapasitas asli memori tidak sesuai dengan yang tertulis atau semacamnya. Itu gue bisa jamin banyak banget yang muncul gitu loh, dan kalian bisa baca dari situ. Kenapa langsung komen negatif gitu loh? Oke, sekarang gue lanjut aja. Gue akan memberikan penjelasan kenapa ada yang beli 64 GB dapatnya cuma 59, ada yang beli 32 cuma dapat 29 gitu ya. Ini penjelasannya tuh di sini. Kalian perhatiin baik-baik, kalian tonton video gue sampai habis supaya kalian bener-bener paham. Dan kalau misalnya kalian salah satu orang yang menjadi komentator di sini seperti ini gitu ya, kalian bisa tahu sebenarnya bukan salah tokonya, sama sekali bukan salah tokonya, bahkan ya menurut gue bukan salah produsennya juga gitu loh. Oke, jadi buat kalian yang punya toko dan kalian pernah mendapatkan komentar negatif, mungkin kalian bisa menjadikan video gua kali ini kalian pasang aja. Kalau di toko hijau kan udah bisa pasang video ya, pasang aja supaya orang-orang itu pada tahu bahwa alasan kenapa kapasitas memori realnya itu tidak sesuai dengan yang tertulis gitu loh. Jadi penjelasannya gini, sebetulnya penjelasannya simpel aja. Kita masuk dulu ke websitenya SanDisk. Sudah ada disclaimer dari SanDisk di sini ya. 1 GB sama dengan 1 miliar byte ya. 1 GB adalah 1 miliar byte. Penyimpanan sebenarnya lebih sedikit. Dia sudah sudah ngasih tahu penyimpanan sebenarnya lebih sedikit. Oke gitu ya. Jadi gini, kenapa berbeda antara real dengan yang tertulis? Gue langsung buka ini dulu deh, kalkulator ya. Ini barusan gue hitung-hitung juga. Jadi gini, untuk yang tertulis di SanDisk, misalnya gue beli SanDisk yang 64 GB nih. Gue beli SanDisk yang 64 GB. Kita convert dulu ke byte. Sebenarnya lebih presisi lagi kalau misalnya kita convertnya ke bit. Jadi di bawahnya byte itu ada bit. 1 byte itu 8 bit. Itu lebih presisi lagi. Tapi gue nggak mau seribet itu. Jadi gue ngikutin tadi disclaimernya si SanDisk saja. 1 GB adalah 1 miliar byte. Kita kali dulu, karena ini 64 GB, kita kali jadi kali 1 miliar gitu ya. Oke, totalnya 64 miliar byte. Oke, itu kapasitas yang dimiliki oleh micro SD SanDisk berukuran 64 GB yang tertulis berukuran 64 GB. 64 miliar byte. Oke, tapi permasalahan ya, sebenarnya gue nggak menganggap ini masalah sih, tapi anggaplah ini masalah. Permasalahan muncul pada saat kita masukkan micro SD kita ke smartphone kita, atau kita baca di PC ataupun laptop.
Sistem tidak membaca seperti itu. Sistem tidak membaca bahwa 1 GB itu 1 miliar byte. Sistem membacanya sesuai dengan angka teoritis. Kalau misalnya kalian pernah tahu ya, gue nggak tahu juga buat yang komentator tadi atau buat kalian, tahu nggak sih sebetulnya 1 GB itu 1024 MB. Ya, jadi 1 GB itu 1024 MB. 1 MB itu 1024 KB. 1 KB itu 1024 byte. Jadi nggak 1000 tapi 1024 gitu ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, pada saat sistem membaca, entah sistem smartphone ataupun PC yang tadi gue bilang, sistem membacanya itu kelipatan 1024. Artinya pada saat si micro SD ataupun flash disk ya, flash disk sama aja, micro SD ini memiliki kapasitas 64 miliar byte. Dia akan membacanya, kalau dibalik kita pengen ngukur berapa gigabyte yang terbaca di sistem, itu dari 64 miliar kita bagi dulu 1024 supaya bisa menjadi ini dari byte ke kilobyte. Artinya dia cuma punya 62.500.000 kilobyte. Kita convert lagi ke megabyte, berarti dibagi lagi 1024. Dia punya 61.035 megabyte. Kita convert lagi ke gigabyte, sama aja, dibagi 1024. Hasilnya 59,60 sekian lah. Kelihatan kan? 64 gigabyte yang tertulis, 64 miliar byte yang ada di penyimpanannya, itu akan terbaca sekitar 59,6 GB di sistem. Oke, ini 64, kita tadi ada yang 32, kita coba, kita samain aja. Ini kita mulai dari awal dulu, 32 GB ya, 32 GB kali 1 miliar. Artinya dia memiliki 32 miliar byte. Kita convert dulu ke kilo, 1024, dia punya 31.250.000 kilobyte. Kita convert ke megabyte, 30.517 megabyte. Kalau kita convert lagi ke gigabyte, itu bukan dibagi 1000, dibagi 1024. Sama, dari awal sampai akhir tuh sama. Pembaginya itu 1024, 29,8 ya. Jadi sekarang kalian udah tahu ya, sebetulnya ini tuh mungkin memang perbedaan antara produsen dengan teori yang ada gitu. Jadi produsen itu sudah menetapkan bahwa apa yang mereka tulis itu kelipatan 1 miliar byte. Sedangkan secara teori yang kita tahu itu 1024 gitu ya. 1024 kali 1024 kali 1024 itu gua entah itu berapa ya. Pokoknya kayak gitulah. Nah, jadi pada saat si produsen itu mengatakan gue punya kapasitas 64 GB, yang mereka maksud adalah 64 miliar byte. Ya, ini balik lagi khusus untuk SanDisk. Gue kurang tahu kalau untuk Vigen, untuk merek-merek lain gue kurang tahu. Tapi ini khusus untuk SanDisk ya. Nah, pada saat gue produsen, gue bilang ke kalian, nih gue jual nih micro SD SanDisk 64 GB. Artinya gue bilang, nih gue jual micro SD SanDisk ukurannya 64 miliar bytes. Kalau misalnya kalian pengen tahu realnya berapa, ya udah 64 miliar bytes itu dibagi 1024 bagi 1024 bagi 1024, baru kalian tahu yang kalian dapetin itu realnya berapa. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu aja penjelasan gue. Jadi gue harap buat kalian yang sudah menonton video gue kali ini, kalian udah tahu kenapa sih real capacity yang kalian dapat untuk produk memori, khususnya memori dari SanDisk, itu tidak sesuai dengan yang tertulis, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Sebenarnya kalian aja yang expect. Kalian nggak tahu itu maksudnya 64 GB itu seperti apa. Expect kalian 64 GB ya pada saat kalian terima, kalian masukin ke sistem kalian, masukin ke smartphone atau PC atau laptop, itu tulisannya 64 GB. Padahal nggak seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah ini kalian udah menjadi lebih tahu
Kenapa? Real capacity dari produk memori SanDisk khususnya itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Ya, tadi gue sudah menjelaskan, sampai gue jelasin perhitungannya seperti apa, dan kalian sekarang sudah menjadi lebih tahu. Gue harap kalian setelah ini bisa menjadi smart buyer khusus untuk produk ini, gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah menjadi lebih tahu, and now you know more.